Haleluya. Marilah kita sambut orang di samping kami dan katakan betapa hebatnya Allah kita. Dan ini adalah ibadah dalam bahasa Mandarin kami yang kedua. Dan ini adalah kali keduanya saya merasakan betapa hebatnya Allah kita. Dan betapa terberkatinya Gereja Sion untuk dapat melakukan ibadah dalam bahasa Mandarin ini. Tolong terus lanjut berdoa untuk ibadah dalam bahasa Mandarin ini. Dan undanglah lebih banyak lagi orang yang dapat memahami yang lebih fasih dalam bahasa Mandarin untuk dapat ikut ibadah Mandarin kami. Hari ini saya mau membagi sebuah pesan dengan judul memberkati dan menguduskan hari ke-7. Memberkati dan menguduskan hari ke-7. Kita sedang mempelajari buku ke-12 dari seri sejarah penebusan, dan kita juga telah mempelajari kitab Imamat. Dan tidak hanya di dalam Imamat, tapi di dalam seluruh Alkitab, fokus utamanya adalah kesucian atau kekudusan. Dan kitab Imamat mengajarkan kepada kami cara untuk dapat menerima pengampunan dosa dan dapat diperdamaikan dengan Allah melalui sistem pengorbanan. Dan proses itu adalah proses bagaimana kami dapat menjadi kudus. Karena manusia yang telah terjatuh, yang telah berdosa, kita harus menjadi kudus agar dapat kembali kepada Allah. Jadi fokus utama dari kitab Imamat dan seluruh sejarah penebusan adalah kekudusan. Di dalam Imamat 11 ayat 44 dan 19 ayat 2, Tuhan mengatakan bahwa Dia ingin kami kudus karena Dia kudus. Dikatakan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan maka saya berdoa agar semua orang di sini dapat menerima kekudusan Allah. Amin. Tapi apa yang harus terjadi agar kami dapat menjadi kudus? Dosa-dosa kami harus diampuni. Dan itu berarti kami harus menjadi bersih. Barulah Tuhan menguduskan kita setelah kita menjadi bersih. Kekudusan sangat dekat dengan konsep hidup. Kudus berarti tidak ada kematian di situ. Itu berarti kematian adalah tidak kudus di dalam Alkitab. Dan itulah mengapa Tuhan menjanjikan kepada kami kehidupan yang kekal. Itulah kekudusan. Dan itulah mengapa ketika Adam berdosa, Tuhan mengatakan bahwa akan ada kematian di dalam kamu. Dan itulah mengapa dia dikeluarkan dari Taman Eden, tempat yang kudus. Dan karena dosa berujung kepada maut, maka manusia yang berdosa tidak dapat makan dari pohon kehidupan. Jadi siapa yang ingin kehidupan? Kita semua ingin kehidupan, kan? Itulah mengapa kita harus menjadi kudus. Agar kita dapat menjadi kudus, kita harus membuang dosa. Dan apa tujuan menjadi kudus?
Poin kedua yang harus kita ingat adalah tujuan dan akhir dari kekudusan adalah Sabat. Sabat adalah tujuan dari Taman Eden. Itu juga adalah alasan untuk kemah suci dan juga adalah tujuan akhir di Yerusalem baru. Di seluruh kitab Kejadian, satu-satunya hal yang Tuhan kuduskan adalah hari Sabat. Di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Tuhan menguduskan hari ini. Dan kata ini, menguduskan ini, hanya digunakan satu kali di dalam seluruh kitab Kejadian, yaitu di ayat ini. Dan itulah betapa pentingnya dan berharganya hari Sabat itu bagi Allah. Dan di dalam kitab Imamat, Tuhan menunjukkan bagaimana kami dapat datang kepada Dia melalui kemah suci, dan itu semua tujuannya juga adalah Sabat. Dan di dalam Taman Eden, Adam diperintahkan, Allah memerintahkan Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dan dalam kata lain, Adam diperintahkan untuk melayani dalam penyembahan dan menjaga Sabat. Mengusahakan dan memelihara diambil dari dua kata Ibrani, yaitu abad dan syamar. Abad berarti menyembah atau melayani, dan syamar berarti menjaga. Jadi abad adalah apa yang kita lakukan pada hari Sabat, dan syamar adalah untuk menjaga Sabat itu, yaitu apa yang kamu lakukan untuk hari Sabat. Jadi, pekerjaan utama Adam adalah menjaga Sabat. Dan untuk membawa semua ciptaan memasuki peristirahatan Tuhan yang sempurna ini. Dan di dalam 10 perintah Allah, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menjaga hari Sabat dan menjaganya agar tetap kudus. Dan di dalam Perjanjian Lama, dalam banyak tempat, Tuhan menekankan pentingnya hari Sabat. Dan di dalam Yesaya 56 dikatakan bahwa kalau engkau memelihara hari Sabat, bahkan jika engkau bukan orang Yahudi, engkau akan menjadi umat Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan, kan? Dan di dalam 2 Tawarik 36 ayat 21, Tuhan berkata bahwa orang Israel dibawa ke Babel karena mereka tidak menjaga tahun-tahun Sabat. Maka menjaga hari Sabat bukan sekadar menghadiri gereja pada hari Minggu saja, tetapi pekerjaan rohani, pemeliharaan Sabat adalah transisi rohani dari 6 ke 7. Manusia diciptakan pada hari ke-6 bersama-sama dengan binatang-binatang. Tetapi bagaimana manusia memasuki Sabat Allah? Bagaimana kita dapat transisi dari 6 ke 7? Apakah kalian tahu jawabannya? 6 tambah
1 adalah 7 kan? Apakah itu sulit? Tidak kan? 6 tambah 1 adalah 7. Apa 1 itu? 1 itu adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab itu disebut sebagai nafas Allah. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan Tuhan menambahkan kepadanya nafas kehidupan. Barulah ia memasuki hari ke-7 Sabat. Dan saya berdoa agar Tuhan menambahkan 1 itu kepada kalian juga. Tapi apa yang Adam lakukan? Dia mengurangi 1 itu. Ia menolak firman Tuhan. Jadi dia kembali menjadi 6. Dan itulah mengapa sepanjang perjanjian lama Tuhan melakukan pekerjaan untuk memenuhi hari Sabat. Jadi poin ketiga, cobalah sekarang kita pikirkan pekerjaan Allah dalam menggenapi hari Sabat. Jadi untuk menggenapi hari Sabat, Tuhan harus membuang kegelapan dan kejahatan itu terlebih dahulu. Ia harus melakukan pekerjaan pembersihan terlebih dahulu. Lalu ia harus mengatur segala sesuatu kembali ke aturan Allah. Dan Allah melakukan itu pada zaman Nuh. Tuhan berkata bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Maka untuk membersihkannya, maka ia membutuhkan seseorang yang percaya kepada firman-Nya, taat dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Dan siapa itu pada masa Nuh? Pada masa Nuhlah yang percaya kepada firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada Nuh firman-Nya, sama seperti bagaimana Tuhan memberikan Adam firman-Nya. Nuh percaya kepada firman Allah, tidak hanya di dalam pikirannya saja, tetapi dia menaatinya. Dia tidak hanya taat dengan bibirnya saja, tetapi dia benar-benar melakukan dan menggenapinya. Coba kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi ini adalah langkah pertama yang harus terjadi agar Tuhan dapat menggenapi hari Sabat. Dan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1-4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Angka apa yang terus muncul di sini? Angka 7 kan? Dan Tuhan sedang berkata
kepada Nuh bahwa dia akan menggenapi hari Sabat melalui dia. Jadi, hasil dari ketaatan adalah bait suci. Tempat di mana Tuhan dan manusia dapat berjumpa bersama-sama. Dan Tuhan selalu menggenapi hari Sabat melalui bait sucinya. Adam hilang karena dosa. Dan Tuhan menemukan Nuh setelahnya. Taman Eden hancur karena dosa, tetapi melalui Nuh, Tuhan mendirikan Bahtera. Dan melalui itu, Tuhan melakukan pekerjaan pembersihan, yaitu penghakiman. Dan Tuhan memberikan dunia yang baru. Tuhan memberikan dunia yang baru. Dan itu adalah dunia Sabat. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan melakukan pekerjaan yang sama melalui gereja Sion kami. Sekarang, di masa kita, siapakah yang akan percaya kepada firman ini dan akan menaatinya? Jadi kalian akan tunjuk kepada siapa? Diri kalian sendiri kan? Amin. Jadi sekali lagi, Tuhan memberikan firman-Nya dan harus ada seorang yang percaya kepada firman yang diberikannya itu. Meskipun terdengar mustahil dan sulit, tetapi ketika orang itu percaya, maka kepercayaan itu harus digenapi dengan ketaatan. Dan ketika ketaatan itu diikuti dengan pekerjaan, itulah yang akan menghasilkan bait suci Tuhan. Dan saat itulah Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman dan pembersihan. Dan Dia melakukan ini melalui setiap generasi di mana Ia menemukan umat yang beriman. Di dalam Kejadian 17 ayat 1-4, Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk berjalan bersamanya. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Dia akan memberikan kepadanya perjanjian. Dan Tuhan berbicara dengannya. Sama seperti bagaimana Tuhan berjalan bersama Adam dan berbincang bersama Adam. Dan nanti di Kejadian 22, Tuhan mengatakan kepada Abraham yang sama ini untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Dan itu adalah firman yang Tuhan berikan kepada Abraham. Mustahil kan? Tetapi apa yang Abraham lakukan? Dia taat kepada firman Tuhan. Dan hasilnya, Gunung Moria itu menjadi tempat di mana nanti kemudian akan didirikan bait suci Allah. Dan melalui bait suci itu, Tuhan menetapkan Sabat. Dan bait suci itu didirikan oleh Raja Salomo yang dapat kita baca di 1 Raja-Raja 6. Dan di dalam padang gurun, Tuhan memberikan firman kepada Musa melalui melalui 8 pendakian Musa.
Coba sekarang kita lihat di Keluaran 40 ayat 16-17. Dikatakan, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Jadi melalui ketaatan kita melihat bahwa kemah suci, bait suci Allah terjadi. Dan itu adalah pusat Sabat. Dan menariknya, kita pelajari dari seri sejarah penebusan bahwa semua pembangunan bait suci ini semuanya terasosiasi dengan angka 7. Dan bait suci itu adalah pertanda akan Yesus Kristus. Jadi di dalam bait suci kita dapat menemukan Sabat kan. Jadi kalau kita mau mencari Sabat, kita harus kemana? Ke gereja Sion kah? Kita harus kemana? Kita harus berjumpa dengan siapa? Yesus. Dialah bait suci yang sesungguhnya. Jadi poin yang terakhir, nomor 4, marilah sekarang kita pikirkan pekerjaan Kristus yang datang untuk memberikan kepada kita Sabat. Yesaya mengatakan bahwa Yesaya bernubuat bahwa Yesus akan datang untuk membuka mata orang buta dan membuka telinga orang tuli dan membuat orang yang lumpuh melompat seperti rusa dan akan membuka mulut orang yang bisu. Dan kalau kita baca ayatnya, dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan berlompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi agar dapat memasuki hari Sabat, yang kotor harus menjadi bersih dan yang bersih harus dijadikan kudus. Kita lihat orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu. Ini semua adalah orang-orang yang kotor yang secara simbolis menunjuk kepada orang-orang yang kotor karena dosa. Jadi pekerjaan pembersihan ini dilakukan di dalam melalui ritual bait suci. Dan maka pembersihan dan pengudusan dilakukan melalui api, air, dan darah. Dan dapatkah Anda membayangkan struktur kemah suci? Jadi ada pelataran luar, dan di pelataran luar itu adalah tempat mesbah korban bakaran. Juga ada tempat bejana air, dan setelah itu barulah kita dapat masuk ke ruang kudus, dan di dalam ruang kudus ada meja roti sajian, dan berhadapan dengan itu ada kaki dian emas, dan juga ada mesbah dupa. Dan setelah ruang kudus ini, untuk memasuki ruang maha kudus, kita harus melewati tabir yang ada gambaran kerub di dalam tabir itu. Dan di dalam ruang maha kudus baru terdapat tabut perjanjian. Jadi kalau kita lihat strukturnya dari pelataran luar sampai kepada ruang kudus sampai ruang maha kudus, itu kita melihat selangkah demi selangkah. Kita pertama-tama dibersihkan, kemudian
disucikan, dan akhirnya kita menerima Yesus. Langkah-langkahnya dari luar sampai memasuki kemah suci sampai kepada ruang Maha Kudus itu adalah proses memasuki kembali kehidupan, dan itu adalah deskripsi itu adalah deskripsi fisik dari apa yang Yesus pekerjakan di dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk menyucikan dan menguduskan dengan api, air, dan darah. Pertama, ia datang untuk melemparkan api ke bumi. Lukas 12 ayat 49-50. Kemudian ia membaptis kami dengan api dan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11. Setelah itu dia menjadi sumber air yang hidup. Ya kan? Dia mengatakan itu dalam Yohanes 4 ayat 13-14 dan juga Yohanes 7 ayat 37-39. Dan apakah kita telah dibersihkan oleh api dan air Yesus? Setelah kita dibersihkan, barulah kita harus melakukan proses menjadi kudus. Dan itu terjadi di dalam ruang yang kudus. Dan apa yang ada di dalam ruang yang kudus? Ada roti dan lampu, kan? Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti kehidupan dari sorga. Ya kan? Yohanes 6 ayat 49-51. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Yohanes 1 ayat 3 dan Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita mulai mengerti firman-Nya. Dan roti berarti kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang, yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dan terang adalah mengenalinya sebagai terang Kejadian 1, terang yang menciptakan dunia ini. Dan setelah itu Yesus memberikan kepada kita tubuh dan darahnya. Jadi setelah kita mengenali siapa Yesus itu, ketika kita menerima firman-Nya, dan ada kehidupan di dalam darahnya. Dan ketika kita menerima kehidupan itu, barulah kita menjadi kudus. Jadi, orang-orang yang datang kepada Yesus, meskipun mereka adalah orang-orang yang kotor dan berdosa, mereka datang kepada Yesus yang adalah Bait Suci Allah yang sesungguhnya, dan mereka menjadi bersih. Ada beberapa contohnya di dalam kitab Injil-Injil, seperti perempuan Samaria, perempuan yang menderita pendarahan, anak perempuannya Yairus. Kenapa anak perempuannya Yairus? Apakah kalian ingat? Apa yang salah dengan anak perempuannya Yairus? Siapa Yairus? Kalian ingat nggak? Dia mati kan, anak perempuannya Yairus itu meninggal. Dan kematian adalah hal yang paling kotor sesuai dengan perjanjian lama. Kemudian ada perempuan yang berzina, dan ada orang yang lahir buta, dan Lazarus yang mati. Dan juga Maria Magdalena yang kerasukan setan. Dan apa hal
yang sama di antara semua orang ini. Semua orang ini memiliki kenajisan yang dideskripsikan di dalam kitab Imamat. Ini adalah orang-orang yang tidak diizinkan untuk datang kepada bait suci karena mereka dianggap kotor. Tapi Yesus menerima mereka. Jadi, coba saya tanyakan kepada kalian suatu pertanyaan yang sederhana ya. Ketika kotor dan bersih bersentuh, apa yang terjadi? Apakah itu menjadi kotor atau itu menjadi bersih? Itu menjadi kotor kan? Tanganku bersih, tapi kalau saya pegang debu, apakah tangan saya tetap bersih? Apakah debu itu menjadi bersih atau apakah tanganku menjadi kotor? Tanganku menjadi kotor kan? Tapi hanya dengan Yesus, ketika hal-hal yang kotor menyentuhnya, orang yang kotor itu menjadi bersih. Itu adalah kuasa Yesus. Jadi apakah kalian hari ini kotor atau bersih? Kalau kalian merasa kalian kotor, sentuhlah Yesus. Kalian dapat berkata bahwa kalian bersih. Itu adalah karena kalian telah sentuh Yesus kan? Sama seperti orang yang menderita pendarahan. Tidak ada yang ingin menyentuh dia karena dia dianggap kotor. Tapi dia datang dan dia menyentuh pakaian Yesus dan dia menjadi bersih dan sembuh. Bagaimana kuasa itu dapat terjadi? Itu karena Yesus dapat mengampuni dosa mereka. Dan setelah mereka dibersihkan, maka mereka harus dijadikan kudus. Bagaimana mereka menjadi kudus? Mereka harus masuki ruang yang kudus, di mana di dalamnya ada roti kehidupan dan terang kehidupan. Dan di dalam setiap situasi ini dengan orang-orang yang kotor ini, mereka datang untuk dapat mengenal siapa Yesus. Mereka tidak hanya pulih secara fisik, tapi mereka menjadi paham akan siapa Yesus itu, bahwa Yesus adalah Allah yang turun dari surga ke bumi ini, dan mereka dapat melihat Yesus sebagai terang yang kekal yang menyinari bumi ini. Dan saat itulah orang-orang ini menjadi kudus. Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka menyadari hal ini? Mereka menjadi saksi. Mereka menjadi saksi-saksi Allah dan mereka membagikan kesaksian mereka. Dan kekudusan hanya dapat kita terima ketika kita menerima dan memahami firman Tuhan. Dan tanda orang yang sungguh-sungguh dikuduskan adalah mereka akan bersaksi akan Yesus Kristus. Sekarang sebagai kesimpulan, pekerjaan pengudusan ini adalah pekerjaan transisi dari 6 ke 7. Adam diciptakan pada hari yang ke-7, Tuhan menambahkan 1 dan itu menjadi 7.
Adam diciptakan pada hari ke-6 dan Tuhan menambahkan 1 dan itu menjadi 7. Dan Yesus datang untuk mengubah 6 menjadi 7. Lihat pada pesta pernikahan di Kana, Yesus mengisi 6 kendi air. Ia memerintahkan pelayan-pelayan di sana untuk mengisi 6 kendi air. Dan apa yang Yesus lakukan di situ? Saat itu Yesus ada firman Yesus yang memerintahkan pelayan itu untuk mengisi 6 kendi itu, dan ada ketaatan mereka untuk benar-benar melakukannya. Dan kalau kita lihat juga perempuan Samaria memiliki 6 suami kan di masa lalunya, tetapi melalui Yesus ia menjadi pengantin rohaninya. Jadi Yesus membawa yang tadinya 6 memasuki 7. Dan di dalam Wahyu juga ada peperangan antara 6 dan 7. Angka binatang yang buas itu yang juga melambangkan manusia yang jatuh adalah angka 666. Tapi di dalam Wahyu, dalam kitab Wahyu ada pekerjaan 7 roh Allah. Allah bekerja melalui 7 gereja dan dia melakukan pekerjaan 7 materai, dan dia meniup 7 trompet dan ada 7 cawan, dan ini adalah pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan pemulihan Tuhan dalam membalikan segala sesuatu mengikuti tatanan dan aturan Allah. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus sampai akhir, mereka disebut sebagai yang 144.000. Dan itu adalah angka kelipatan 7. Dan di dalam Wahyu 21 dan 22, deskripsi Yerusalem yang baru dipenuhi dengan angka 7. Dan itu berarti bahwa Tuhan akan menggenapi Sabat yang kekal itu. Dan apakah kalian memiliki Sabat itu di dalam hati kalian hari ini? Apakah ada 6 di hati kalian atau apakah ada 7 di hati kalian? Kalau itu masih 6, kalau kalian masih memiliki 6, berarti tambah 1 itu harus terjadi dalam hati kalian. Kiranya Tuhan memberikan tambah 1 itu kepada kalian. Dan itulah saat dimana Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan kepada kalian damai sejahtera. Dan saya berdoa agar kalian menerima Sabat dan damai sejahtera itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk pekerjaan penebusan yang Yesus telah lakukan untuk kami. Supaya kami dapat bertransisi dari 6 ke 7. Untuk memasuki kesempurnaan keselamatanmu dan kesempurnaan Sabat-Mu. Tolong terus bantulah kami, supaya kami dapat mengikuti Yesus sampai kepada Sabat yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang berharga kami menaikkan doa ini. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan.